Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration dan Solution pagi hari ini kita akan diskusi sesuatu yang sangat menarik tentang bahasa Inggris. Bagaimana cara cepat agar kita bisa lulus tes TOEFL dan IELTS, tentunya bersama pakarnya, ahlinya. Pak Fajar Sarjana Sastra, beliau adalah Academic Head dari Royal Academy, sebuah institusi atau lembaga training bahasa Inggris yang sangat terkenal di Sumatera Utara dan bahkan di Indonesia. Saya sapa dulu Pak Fajar, apa kabarnya Pak Fajar? Halo Pak, baik. Baik ya. Pak Fajar ini ahlinya dan beliau adalah pakarnya. Bagaimana sudah melakukan training dan kemudian membimbing banyak sekali mahasiswa untuk dapat lulus IELTS dan TOEFL. Pak Fajar, kita cerita sedikit singkat dulu terhadap Royal Academy ini, Pak Fajar. Kan sudah nama Royal Academy sudah sangat familiar ya. Betul. Namun banyak sahabat Tribuners yang ingin mengetahui tentang Royal Academy ini, Pak. Silakan, Pak Fajar. Jadi dari Royal Academy sendiri itu dibangun atau berdiri di tahun 2022, sekitar 2 tahun setelah COVID mereda. Nah, mungkin tidak ada sejarah yang panjang. Cuman mungkin kita lebih ke motivasi kenapa kita mau buat atau berdirikan sebuah institusi tersebut. Jadi mungkin dari berdasarkan di Medan ini khususnya itu banyak sekali demand masyarakat yang ingin belajar keluar. Cuman mungkin sumber informasi yang mereka dapatkan itu masih terbatas. Dari sana kita mengapa kita buat atau dirikan Royal Academy ini untuk membantu memberikan informasi khususnya untuk mereka yang ingin belajar bahasa Inggris untuk lulus tes CPNS maupun yang kuliah di dalam dan luar negeri. Betul. Dan saat ini tes IELTS dan TOEFL itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan ya. Iya, betul sekali, khususnya kalau masyarakat atau mahasiswa khususnya ya pengen belajar di luar negeri setelah tamat SMA ataupun setelah selesai S1 dan mau melanjut S2 ke luar negeri, itu mereka sangat memerlukan IELTS. TOEFL mungkin perlu di dalam negeri khususnya juga. Tapi di luar negeri itu IELTS ya? Ya, yang paling terkenal untuk luar negeri itu IELTS. Mengapa bahasa Inggris ini semakin lama semakin menarik dan menjadi sebuah keharusan ya? Kalau sebelumnya les bahasa Inggris mungkin tidak semua orang memiliki kesempatan atau inginlah mendaftarkan untuk belajar bahasa Inggris. Tapi saat ini dimanapun berkomunikasi kemudian untuk ajukan ke perguruan tinggi swasta maupun di internasional khususnya di luar negeri ya, pasti bahasa Inggris menjadi sebuah keharusan. Apalagi kita bisa belajar bahasa Inggris dengan sangat detail, memaknai bahasa Inggris dengan sangat baik sehingga mempermudah baca artikel dan menambah wawasan kita ya. Subtitle dan sebagainya, YouTube, semua artikel-artikel yang bagus itu kan rata-rata dari ada tulisan jurnal internasionalnya. Betul. Jadi mungkin jawabannya itu sendiri sih. Ketika kita apapun profesinya, nggak mesti kita harus sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris baru kita membutuhkan bahasa Inggris. Tapi apapun profesi kita, mau itu dokter atau apapun, itu ada nilai plusnya tersendiri ketika kita mengerti bahasa Inggris. Dunia atau informasi yang kita dapatkan itu lebih luas lagi. Jadi kita tidak, seperti yang Bapak sebutkan tadi, kita tidak terbatas dengan membaca jurnal lokal atau jurnal yang dipublish Indonesia dalam bahasa Indonesia. Tapi kita punya kesempatan belajar atau memahami lebih luas lagi dengan kita ada akses jurnal-jurnal internasional gitu. Jadi itulah mengapa kami berpikir bahasa Inggris, dan mungkin semua masyarakat percaya itu ada nilai plusnya. No matter kamu sekarang kerjanya apa atau profesinya apa, selalu ada nilai plus ketika kamu bisa bahasa Inggris. Dan itu bahasa yang ya banyak sekali ya informasi yang kita bisa dapat dan belajar dari sana. Nah Pak Fajar, kalau kita cerita tentang tes ya, kan syarat masuk ke perguruan tinggi ataupun tes CPNS, pegawai negeri, dan itu perlu, kalau di Indonesia TOEFL ya, kalau di luar negeri itu IELTS. Bagaimana cara cepat untuk kita bisa belajar
dan kemudian bisa lulus tes kedua standar tersebut, Pak Fajar? Menurut pengalaman Bapak. Oke. Jadi sebenarnya di Royal Academy kami sebelum memulai sebuah kelas itu selalu kami ajarkan guru-gurunya untuk selalu menanyakan ke muridnya, sebenarnya kamu belajar TOEFL atau belajar IELTS ini kenapa gitu. Jadi kita pengen tahu nih motivasinya itu apa sebenarnya. Jadi itu hal yang paling penting. Jadi kita harus tahu, oh kamu motivasinya ini, maka kamu pasti bisa kalau kamu konsisten gitu. Jadi kita selalu mengingatkan mereka kenapa mereka mulai belajar bahasa Inggris gitu. Nah itu salah satu alasan yang paling kuat untuk mereka tidak berhenti di pertengahan. Itu karena saya memang berdasarkan pengalaman banyak sekali murid-murid yang pada akhirnya menyerah di pertengahan jalan atau mereka mengatakan itu terlalu sulit. Maka di awal itu kita harus udah memberikan motivasi atau iya kita tanyakan ke mereka apa tujuannya ya gitu. Jadi sebelum kita mulai kita tanyakan dulu. Jadi mereka sudah harus menemukan alasan mereka kenapa. Jadi dari sana nanti mungkin yang dari Royal Academy bisa bantu itu mungkin dengan kita punya teknik mengajar yang mungkin lebih cepat nanti mereka tanggapin. Seperti kita langsung praktek, kita tidak banyak teori, khususnya kalau belajar IELTS dan TOEFL itu kita udah ada tekniknya sendiri. Mungkin teori hanya 30 menit saja baru udah harus latihan soal. Kemudian kita support lagi, bukan hanya di dalam kelas, kita berikan supporting material namanya, kita kirim dalam bentuk PDF untuk siswa belajar sendiri di rumah. Kemudian IELTS juga seperti itu, kita semua gurunya standarnya sama. Jadi guru yang sudah ngajar IELTS itu bisa dipastikan guru yang memang udah certified gitu. Jadi dia punya tekniknya sendiri untuk membuat siswa ini mudah atau cepat dia nangkap apa yang disampaikan. Pak Fajar, kabarnya dari Royal Academy ini sudah ada beberapa siswa ya yang berhasil masuk di perguruan tinggi top Asia ya? Ya betul. Itu seperti di Nanyang University, Technological University atau National University of Singapore, bahkan banyak uni di luar negeri. Ya banyak, ada siswa kita yang baru saja lulus 2 orang di NTU, kemudian ada juga di Korea. Saya lupa nama universitasnya. Jadi kalau dihitung sudah terlalu banyak sebenarnya yang lulus top. Dari yang pernah belajar ya bisa dibilang alumni dari Royal Academy yang akhirnya lulus di universitas luar seperti itu. Program bahasa Inggris apa saja yang ada di Royal Academy ini, Pak Fajar? Apakah ada untuk profesional, apakah untuk siswa yang sekolah dasar, menengah atas? Ini kan bahasa Inggris kan pada prinsipnya tidak serta-merta mereka bisa langsung masuk ke ujian TOEFL, tapi harus ada step-step langkah-langkahnya ya. Kalau misalnya program apa saja banyak. Kalau kita mulai dari preschool kita ada ya, kita ada dari umur 3 tahun kita ada program belajar bahasa Inggris. Kemudian kita ada yang namanya General English, di mana rata-rata murid kita di sana itu siswa SMP sampai SMA hingga dewasa. Kemudian yang Bapak sebutkan tadi ada juga untuk Corporate English. Jadi akhir-akhir ini kita baru saja kerjasama dengan Pertamina Partaniaga. Itu kita ngajarin mereka bahasa Inggris TOEIC sebenarnya Pak. Jadi TOEIC ini lebih ke bahasa Inggris di dunia kerjaan. Gitu. Kalau TOEFL tadi pendidikan dan IELTS ya. Tapi di dunia kerja profesional TOEIC ya. Namanya TOEIC. Ya, seperti itu kita baru saja menyelesaikan program 3 bulan di contoh-contoh seperti itu. Kemudian ada IELTS dan TOEFL juga. Ya, seperti itu. Metode dan konsep yang dikembangkan oleh Royal Academy untuk mendukung supaya dapat belajar lebih cepat. Tadi Bapak ada sampaikan sedikit bisa mungkin lebih kami tuh lebih concern ke bagaimana supaya siswa ini tidak mengalami kebosanan setelah sekian lama nanti belajar. Seperti itu. Betul, menarik ini. Jadi karena belajar ini sometimes ini hal-hal yang membosankan ya. Ya betul. Jadi kita merasa murid-murid kita ini kan rata-rata siswa ataupun pekerja. Jadi mereka udah capek dari pagi
guru-guru di sekolah udah menyuruh mereka melakukan ini itu, terus gimana supaya ketika mereka belajar nantinya di Royal Academy ini tidak terlalu capek gitu. Jadi kita selalu ada yang namanya activity base. Jadi kita main game dulu tapi yang berhubungan dengan topik yang akan dipelajari hari itu. Mungkin itu cara kami bisa membantu siswa ini supaya dia tetap efektif belajarnya tapi at the same time juga tidak bosan gitu. Kemudian kita pakai Cambridge Curriculum, itu juga bagus banget. Sebenarnya kalau di-apply di semua sekolah di Indonesia, karena dia udah tertata aja apa yang mau didapatin. Cambridge ini adalah paling tinggi di lembaga atau mungkin kurikulum bahasa Inggris ya? Ya, terkenal memang untuk yang Cambridge Assessment atau Cambridge Curriculum ini lumayan banyak dipakai lah di nasional plus bahkan internasional, karena dia bagus penyusunannya. Ada objektif yang mau didapat itu seperti apa, dan langkah-langkahnya juga cukup jelas dan mudah diikuti oleh guru gitu. Jadi dan belajarnya tidak membosankan gitu. Apakah belajar bahasa Inggris ini hanya orang yang pintar? Enggak, semua bisa belajar bahasa Inggris. Sebenarnya enggak ada yang, kalau misalnya menurut pendapat saya berarti kalau hanya orang pintar berarti ada orang yang nggak pintar gitu. Sebenarnya nggak ada orang yang nggak pintar. Semua gitu. pada prinsipnya semua punya pintar. Kesempatan untuk belajar. Kalau mau belajar. Kalau mau, itu tadi makanya dari awal saya bilang motivasi yang paling penting. Kita mengingatkan, kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Apa motivasimu? Gitu. Kalau guru-guru bagaimana ya cara supaya mereka bisa memberikan pengajaran yang activity based learning ini dengan baik dan sehingga tidak membosankan? Apa ada standarisasi guru untuk seluruh Royal Academy ini? Nah, jadi kita sendiri itu punya trainer yang memang lulusan luar negeri, dan kemudian dia juga sudah lulus training CELTA. Nah, training CELTA ini merupakan training dari Cambridge tadi. Jadi kan kita bahas Cambridge Curriculum. Nah, gimana cara mengajarnya? Itu juga ada mereka program khusus nge-train orang untuk nge-train guru, train for the trainer. Ya, train for the trainer. Agar bisa memberikan standarisasi kurikulumnya, standarnya. Ya, jadi kita ada kerjasama. Dan itu berapa lama ya, Pak Fajar? Biasanya kalau kita buka training seperti itu berjalan 1-2 bulan rutin setiap hari Sabtu. Ya, karena kita cabangnya kan ada sekitar 4 di Kota Medan ini. Jadi supaya pengajar kita itu standarnya sama semua. Jadi kita kumpulkan, kita berikan training secara rutin seperti ini gitu. Dan bukan hanya sebatas training, kita juga dari akademik, kita punya academic head dan juga academic leader itu yang akan nanti memantau apakah training ini sudah di-apply di dalam kelas oleh si guru. Jadi kita setiap hari akan melakukan observasi, kemudian kita kasih feedback langsung. Miss, ini nanti salah, sir, ini ada improvementnya di sini atau feedbacknya seperti ini. Nah, selain dari kita juga pairing. Jadi sesama guru itu mereka melakukan observasi. Jadi mereka belajar satu sama lain. Kemudian kita punya aplikasi. Sebenarnya bukan aplikasi, tapi kita punya worksheet yang lesson plan yang bisa semua guru punya akses. Jadi kalau misalnya saya membuat lesson plan di kelas saya, guru yang lain itu punya akses untuk melihat lesson plan saya. Jadi kita bisa saling kasih komen atau feedback mengenai, kita juga bisa terinspirasi. Oh, dia ngajar, misalnya kita bilang simple present tense. Oh, dia ngajar simple present tense hari ini. Cara-caranya gimana ya? Jadi dia bisa mengikutin kalau ada yang bagus dari saya. Seperti itu. Dan itu buku-bukunya dari Cambridge semua. Ya, dari Cambridge itu yang dari Cambridge International langsung itu kurikulumnya semua standarnya. Jadi kita udah kerjasama di Mentari Group, itu adalah pengedar bukunya Cambridge. Jadi di Medan ini mereka ada kantornya. Jadi kalau misalnya kita perlu stok buku, kita tinggal telepon melalui Mentari gitu. Bahasa Inggris 5 tahun ke depan seperti apa metode pengajarannya? Kan banyak sekali akses melalui sosial media, YouTube, dan kemudian AI. Ini apakah ada pengaruh terhadap proses belajar mengajar? Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan teknologi, asalkan ada niat belajar yang tinggi untuk siswa-siswa yang atau orang-orang Indonesia khususnya di Kota Medan ini, sebenarnya itu lebih terbuka lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi aksesnya. Betul, bisa lebih cepat lagi. Ya, mereka bisa belajar dari mana aja. Jadi
kami juga di lembaga pendidikan bahasa Inggris itu juga sangat terbantu dengan adanya teknologi ini. Jadi kami bisa berubah juga sesuai dengan kemajuan teknologi ini. Jadi cara pengajaran kami juga mungkin akan berbeda, beradaptasi juga. Dan untuk siswa mereka juga bisa belajar nggak mesti tergantung waktu, bisa di mana aja ketika mereka lagi nunggu kereta atau lagi nunggu bus, mereka bisa akses untuk belajar bahasa. Jadi lebih gampang sebenarnya asalkan ada niat. Iya, menarik Pak Fajar belajar. Pak Fajar sendiri bagaimana bisa tertarik dengan bahasa Inggris? Jadi kalau saya sendiri kan mungkin saya masih muda waktu itu, tahun 2015 saya tamat SMA. Kemudian saya belum mengerti bahasa Inggris. Ya udah, sebenarnya ini dari almarhum bapak saya nyuruh ambil bahasa Inggris dulu. Jadi sebenarnya saya pengen belajar teknik sipil karena dulu saya SMK kejuruan teknik gambar bangunan. Nah, cuman karena tidak lulus PTN jadi bapak saya bilang ya udah belajar bahasa Inggris dulu setahun, nanti tahun depan coba lagi PTN-nya. Rupanya udah nyaman di bahasa Inggris. Awalnya cuman trial doang. Akhirnya lengket ya. Ya, lengket. Dan tertarik sangat deep terhadap bahasa Inggris. Apa yang membuat, kenapa bisa tertarik di bahasa Inggris ini, Pak Karena Fajar? sebenarnya bukan hanya saya belajar bahasa Inggrisnya sih, tapi sedikit-sedikit saya mengerti, rupanya di bahasa Inggris ini ada lagi yang namanya gaya bahasa, ada lagi yang namanya kebudayaan ini. Jadi saya sedikit semakin bisa exploring belajar, yang lebih banyak lagi ya. Jadi makin menarik ya udah gitu. Pak Fajar, kalau kita cerita sebuah lembaga pasti kan ada keunggulannya ya. Apa yang menjadi sangat menarik atau keunggulan dari Royal Academy ini sehingga menjadikan memiliki nilai yang berbeda dengan dibandingkan dengan mungkin ya lembaga-lembaga yang lain? Satu tadi kita sudah punya trainer, tahun ini mungkin akan jadi 2 trainer yang memang lulusan CELTA. Dan itu nggak mudah ya? Dan itu nggak mudah. Dan prosesnya itu nggak banyak di Medan ini yang memang udah lulus CELTA. Nggak banyak. Nah, kita sudah CELTA itu seperti standar di Cambridge ya? Ya, untuk sebagai trainer gitu ya. Trainer. Jadi kita bisa menjamin kualitas guru kita itu memang sudah certified ya, walaupun secara bukan langsung mereka yang lulus CELTA, tapi karena kita sudah punya trainer yang memang lulusan CELTA, jadi kita bisa menjamin kualitas mereka. Itu yang pertama, guru-guru kita mereka juga tidak hanya datang dari pendidikan bahasa Inggris, bahkan ada yang lulusan ekonomi gitu. Jadi tapi mereka pintar bahasa Inggrisnya bagus. Jadi ketika kita ada kelas profesional yang seperti saya bilang tadi, mereka lebih pintar karena mereka tahu istilah-istilah ekonomi tadi gitu. Dan tertarik gitu. Karena tertarik mereka lebih fokus ya terhadap proses belajar dalam proses belajarnya. Jadi kita guru-gurunya sangat bervariasi dari secara background gitu. Jadi kita rutin juga ngasih training, kemudian fasilitas di gedung kita juga tidak di bawah standar, bagus banget fasilitas kita ya. Kelas kita ruangannya sangat nyaman sekali, staff dan lobby kita juga sangat nyaman. Infrastrukturnya mendukung lah untuk proses belajar mengajar yang lebih nyaman, environment yang lebih friendly ya. Betul. Dan sudah ada 4 cabang ya, Pak udah ada Fajar cabang di beberapa titik di Kota Medan. Bisa Pak Fajar sampaikan sehingga pada sahabat Tribuners yang ingin belajar lagi bahasa Inggris dimanapun, apakah ada keluarga mereka, anak mereka, atau mereka sendiri ingin belajar bahasa Inggris di cabang mana saja, Pak Fajar? Sebenarnya untuk akses kami itu boleh dicari aja di Facebook ataupun Instagram Royal Academy. Nanti di sana sudah jelas alamatnya ini di mana. Tapi kalau untuk yang lokasinya ada di Tamrin, dekat Tamrin Plaza, kemudian ada di Katamso, kemudian ada di Al-Falah, itu di dekat WR Supratman, kemudian ada di Krakatau juga. Jadi teman-teman atau sahabat Tribuners siapa yang ingin belajar bahasa Inggris bisa pilih lokasi yang paling dekat. Ya, yang paling dekat. Itulah keunggulannya ya. Ya, itu keunggulannya. Salah satu keunggulan sehingga di lokasi yang terdekat bisa belajar dengan kualitas guru yang standar tinggi dari Cambridge ya. Betul. Pak Fajar, kalau kita tidak ada kemungkinan untuk ekspansi ke luar Kota Medan?
Kalau itu Sedang mungkin dijajaki lah ya. mungkin ada ke depan ya, cuman kita bahas lagi dan nanti bersama dengan tim, Ya. karena kan gampang-gampang susah sebenarnya ya untuk expand ke di luar kota Medan Iya. ini ya, seperti itu. Pak Fajar, kalau kita cerita tentang bahasa Inggris ya, perkembangan bahasa Inggris di Medan, Sumatera Utara, bagaimana menurut Bapak? Sudah lumayan bagus ya niat-niat belajar siswa sekarang itu, mungkin karena juga makin banyak sekolah baik itu swasta maupun negeri yang mengharuskan bahasa Inggris. Jadi itu bisa kita buktikan 2 tahun yang lalu dan beberapa bulan yang lalu. Jadi kita sudah 2 kali mengadakan kompetisi bahasa ya? Inggris. Dan itu untuk terbuka untuk umum atau untuk Betul, untuk terbuka. umum ya? Tahun lalu kita buka RACE ya, Royal Academy English of Competition. Oke. Itu pesertanya banyak banget dari berbagai sekolah. Jadi dari situ kita bisa Ada yang dari luar kota Medan juga? ada dari luar kota Medan waktu itu, mungkin saya lupa, tapi dari situ kita bisa menilai sebenarnya antusiasme siswa-siswa atau pelajar-pelajar di kota Medan ini sudah lumayan tinggi gitu. Dan itu setiap tahun dilakukan? Race 2 tahun yang lalu, kemudian tahun ini kita buat bahasa Inggris lagi, kompetisi bahasa Inggris lagi. Nah, kemungkinan tahun depan kita buat lagi. Tujuannya apa dibuat kompetisi? Supaya menjaring Iya, atau mensupport talenta-talenta siswa-siswa yang sangat kuat bahasa Inggris sehingga mereka bisa iya. ke jalur yang lebih tinggi lagi. Ya, mungkin untuk bagaimana ya? mungkin itu salah satunya kenapa kita termotivasi untuk membuat kompetisi ini. Jadi bukan hanya sekedar supaya nama kita juga lumayan dikenal di masyarakat, tapi selain itu kita juga pengen siswa-siswa yang memang ada bahasa Inggrisnya ini itu supaya mereka merasa dihargai dan merasa bahwasanya ternyata selama ini saya tidak salah mati-matian belajar bahasa Inggris. Saya bisa memenangkan kompetisi ini dan saya dikasih reward. Oke. Seperti itu. Dan bagi siswa setelah menang kompetisi atau mungkin mereka mengikuti kompetisi, apa yang mereka bisa dapatkan ya? Mungkin ya nilai atau mungkin mereka lebih mudah untuk aplikasi pada saat masuk di perguruan tinggi atau something yang mereka bisa. Mungkin saja itu mungkin salah satu yang memang bisa membantu di pemberkasan nanti mungkin Status setelah mereka yang mereka pernah mengikuti program seperti itu ya. Dan rata-rata yang ikut ini adalah di level sekolah pendidikan seperti apa? Apakah SD, SMP, SMA? Perguruan tinggi ada juga? Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu Ya. itu kita hanya terbatas di SMP dan di SMA saja. Oke. Ya, seperti itu. Dan itu juga menarik minat yang luar biasa. Banyak banget pesertanya, bahkan karena terlalu banyak pesertanya sehingga round eliminasinya itu kita lakukan secara online. Ada eliminasi juga? Ada eliminasi. Proses eliminasi apa yang dipilih dari siswa yang memiliki kapasitas bahasa Inggris yang bagus? Ya, kita punya pointer tersendiri untuk penilaiannya, karena kebetulan untuk 2 tahun yang lalu itu speech competition. Jadi murid-murid ini disuruh untuk membuat video, kemudian mereka mengirimkan secara online. Dari situ kita saringan online. Ya, untuk saringan online terlebih dahulu karena terlalu ramai, tidak bisa lagi kita buat secara offline waktu itu. Dan biasanya yang ikut kompetisi berapa siswa, Pak Fajar? Kalau dari tahun yang lalu untuk yang di eliminasi itu sekitar 200 orang. 200. Yang full ikut kompetisi ya offline-nya berapa orang? Itu sekitar 100. Lumayan banyak juga ya. 80 orang. Banyak juga ya. Sangat luar biasa ya. Melatih mereka bisa presentasi, kemudian kepercayaan diri mereka juga ya. Dan itu sangat membantu mereka di kelak kemudian mereka mau menuju ke profesional atau pendidikan lebih tinggi, mereka sudah lebih siap ya. Dan ada sertifikatnya. Ada. Kita ada sertifikatnya tentu saja. Dan itu harus ada biaya administrasi pendaftarannya, Pak. Kalau untuk pendaftarannya itu nggak ada. Kita ada ya? Free ya. Tahun ini diselenggarakan bulan berapa? Nah, ini itu mungkin bisa untuk sahabat Tribuners yang ingin masih bahas ketin dulu karena kan. Tapi tetap diselenggarakan ya. Tetap ke depan kita pasti akan menyelenggarakan ini. Cuman memang membuat kompetisi sebesar ini itu kita butuh. Tidaklah mudah ya. Ya, kita butuh tim yang sangat kuat. Ya. Ke depan lagi, tantangan apa yang akan dihadapi oleh lembaga bahasa Inggris untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada siswanya? Kalau tantangannya mungkin
Ya, seperti saya bilang tadi, kalau kita dari lembaga bahasa Inggris, tentu saja kita harus tetap upgrade. Ya. Kemudian kita harus mengerti sebenarnya siswanya ini maunya apa. Karena kan beda generasi itu beda mau. Nah, kita selalu harus melakukan observasi ke siswa. Makanya kita kalau misalnya ada siswa yang keluar, itu selalu kita adakan survei, kita wawancarai kenapa kira-kira, ada input nggak, ada masukan nggak ke kami gitu. Nah, dari sana nanti kita belajar memperbaiki. Misalnya dibilang oh ini terlalu terlalu bosan contohnya. Okay. Nah, lembaga bahasa Inggris atau kita harus benar-benar memperbaiki itu, bosannya di mana, atau memang anaknya yang tidak mau belajar, tidak ada motivasi. Jadi itu yang merupakan tantangan kita sih, mengetahui keinginan siswa ini seperti apa, atau memenuhi ekspektasi mereka. Gitu. Itu terus kita harus upgrade, gali dan upgrade supaya mereka tertarik dan mau belajar bahasa Inggris secara terus-menerus ya. Iya. Seperti rata-rata belajar berapa lama ya bahasa Inggris untuk siswa sekolah dasar? Apakah ada yang dari sekolah dasar sampai ke sekolah menengah atas lanjut terus, Pak? Ada yang seperti ini? Kalau misalnya mengenai itu ada, bahkan ada siswa yang memang dia dari preschool, atau bisa dibilang dia dari kelas 1 SD sampai dia tamat SMA, tapi karena pindah kota dia baru keluar dari Royal Academy. Iya. Tamat SMA. Iya. Jadi kita siswanya lama-lama 4 tahun, 5 tahun masih menetap di situ. Nanti luar mungkin biasa, keluar karena mereka SMA-nya pindah kota. Ya, seperti itu. Tapi mereka tetap, kalau masih dekat rumah mereka, dekat sekolah mereka akan stay ya? Ya, mereka stay. Top. Oke, terima kasih Pak Fajar. Kita sudah diskusi banyak tentang Royal Academy. Ya, harapan kedepannya semakin maju, berkembang ya, semakin mendapatkan kepercayaan yang luas oleh siswa sekolah dasar, menengah maupun menengah atas ya. Dan sebagai penutup dari Pak Fajar untuk para siswa profesional yang ingin mengembangkan bahasa Inggris mereka, silakan Pak Fajar, tips bagi sahabat Tribuners ya. Mungkin ini udah sering didengar ya, sebenarnya tidak ada motivasi, tidak ada kata-kata yang bagus dari saya, cuman saya bilang bahwasanya tidak ada kata terlambat ya. Mau belajar apapun itu, apalagi kalau cuma bahasa Inggris, gampang kok kalau diniatin. Tidak ada yang sulit, yang ada adalah kemauan belajar yang tinggi. Pasti Anda akan sukses untuk improve belajar bahasa Inggris ke level yang lebih tinggi. Betul. Bersama tentunya Royal Academy. Terima kasih sahabat Tribuners, sampai jumpa Inspiration and Solution yang selalu menarik untuk Anda. Sampai jumpa kembali.